Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 di bulan Februari tahun 2022. Selamat bagi para KPM PKH yang sudah melakukan vaksinasi dan masuk ke dalam golongan penerima PKH ini. Besok pencairannya akan mendapatkan bantuan sebesar 2,6 juta rupiah. Simak video ini sampai selesai agar teman-teman semua tidak gagal paham dan salah paham dalam mendapatkan informasi. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami tentang bermacam-macam informasi bantuan dari pemerintah yang lainnya. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kabar gembira untuk teman-teman semuanya, bahwa pemerintah akan segera mencairkan bantuan dengan uang tunai hingga Rp2.600.000 per keluarga. Namun untuk kategori PKH dengan kategori berikut ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu atau sudah mengenal program Keluarga Harapan atau yang disingkat dengan PKH? Dan PKH ini diberikan kepada 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Siapa saja yang berhak menerima bantuan PKH? Bantuan PKH merupakan program bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Sosial yang berbentuk uang tunai namun bersyarat. Dan apa saja syarat-syaratnya? Dan sasaran PKH adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang sudah masuk di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah masuk ke dalam data DTKS. Ini merupakan 40% dari jumlah penduduk Indonesia dengan tingkat kemiskinan terendah. Ada desil 1, desil 2, dan desil 3. Selain warga yang sudah masuk DTKS, bantuan PKH ini juga dibatasi kuotanya yang jumlahnya hanya 10 juta keluarga. Dari 10 juta keluarga tersebut wajib memiliki komponen-komponen yang diatur sebagai syarat untuk mendapatkan PKH. Jadi ada komponen-komponen yang diatur untuk syarat mendapatkan PKH. Dan untuk masyarakat yang belum masuk DTKS atau data terpadu keluarga sejahtera bisa mengusulkan secara mandiri ke desa atau ke kelurahan setempat ya. Di mana teman-teman tinggal, silahkan teman-teman misalkan ada keluarga atau saudara atau teman-teman sendiri ingin mengusulkan apakah teman-teman ingin dimasukkan ke DTKS atau data keluarga sejahtera. Silahkan teman-teman bisa mengusulkan secara mandiri ke desa atau ke kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Dan untuk perangkat desa atau kelurahan hanya bisa mengusulkan melalui musyawarah desa. Jadi di kelurahan akan diselenggarakan musyawarah desa untuk mengusulkan siapa saja yang berhak atau siapa saja yang akan diusulkan masuk ke dalam DTKS. Kalau dulu hanya 2 kali dalam setahun untuk musyawarah desanya, kalau sekarang bisa setiap bulan ya, ada masyarakat desa atau ada musyawarah desa untuk memasukkan atau mengeluarkan masyarakat ke dalam DTKS. Misalnya yang sudah kaya akan dikeluarkan dari DTKS diganti dengan keluarga yang miskin ya, yang belum dimasukkan ke DTKS. Jadi untuk desa atau kelurahan hanya sebatas pengusul. Nantinya data teman-teman yang mengusulkan di kelurahan akan diserahkan dan dikelola di Pusdatin yang ada di Kementerian Sosial. Jadi begitulah teman-teman untuk alur pendaftaran atau alur syarat-syarat untuk mendapatkan PKH. Jadi untuk 10 juta keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut harus memiliki syarat-syarat, yaitu memiliki 3 komponen yang sudah diatur dalam PKH ya. Ada komponen pendidikan yang pertama, untuk yang kedua adalah komponen kesehatan,
Yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Jadi untuk komponen kesehatan yaitu meliputi ibu hamil dan anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Untuk ibu hamil akan mendapatkan bantuan Rp750.000 per tahap atau per 3 bulan karena disalurkan 4 kali dalam 1 tahun. Dan dibatasi kehamilan yang kedua. Jadi dibatasi kehamilan yang kedua ya untuk yang mendapatkan untuk komponen ibu hamil. Kemudian untuk anak-anak 0 sampai dengan 6 tahun bantuannya adalah sama ya, Rp750.000. Dan dibatasi 2 anak usia dini. Jadi apabila mempunyai 3 anak usia dini berarti yang satu tidak masuk perhitungan ya di PKH. Untuk komponen pendidikan yang kedua yaitu untuk anak sekolah ya guys. Jadi untuk komponen pendidikan yaitu untuk anak sekolah SD, SMP dan SMA maksudnya. Untuk anak SD akan mendapatkan bantuan senilai Rp225.000 per tahap. Dan untuk anak pendidikan SMP akan mendapatkan Rp375.000 per tahap. Dan untuk anak SMA akan mendapatkan Rp500.000 per tahap. Namun untuk anak sekolah akan dibatasi setiap tingkat pendidikan. Jadi contohnya mempunyai 2 anak, yaitu anak SD dua-duanya misalkan, yang masuk perhitungan cuma 1. Jadi teman-teman apabila mempunyai anak 2 tapi masih SD dua-duanya, yang mendapatkan bantuan PKH hanya 1 ya. Kemudian untuk bagi teman-teman mempunyai 2 anak namun yang satu anak SD dan yang satu lagi SMP, berarti kedua-duanya mendapatkan bantuan atau masuk dalam perhitungan PKH untuk komponen pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai 2 anak SD dan SMP, dua-duanya masuk ke perhitungannya untuk mendapatkan bantuan PKH di komponen pendidikan. Dan untuk komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lansia umur di atas 70 tahun akan mendapatkan Rp600.000 per tahap, dan disabilitas berat ya juga mendapatkan Rp600.000 per tahap. Namun di komponen ini juga dibatasi hanya 1 ya. Jadi misalnya dalam satu keluarga ada 2 lansia, yang masuk hitungan PKH hanya 1, yaitu mendapatkan Rp600.000 per tahap. Jadi apabila di satu keluarga ada 2 lansia yang mendapatkan bantuan cuma 1 ya untuk tahap atau untuk komponen kesejahteraan sosial. Dan apabila dalam satu keluarga memiliki banyak komponen, misalnya nih mempunyai 2 anak usia dini, kemudian mempunyai anak SMA dan 1 lansia yang semuanya terhitung dapat bantuan PKH ya. Jadi apabila di satu keluarga ada 2 anak usia dini, terus ada 1 anak pendidikan SMA dan 1 lansia, maka semuanya akan dihitung ya. Jadi ada 4 orang dalam satu keluarga yang mendapatkan bantuan PKH. Kalau misalkan mempunyai 1 anak lagi yang sekolah SD, tidak terhitung karena dalam satu keluarga maksimal 4 orang atau 4 komponen yang akan mendapatkan bantuan. Jadi untuk yang mendapatkan bantuan dengan total Rp2.600.000 adalah perhitungan dari keluarga yang mempunyai 2 anak usia dini dan mempunyai 1 anak usia SMA dan mempunyai 1 orang lansia. Jadi untuk 2 anak usia dini akan mendapatkan Rp1.500.000 karena mempunyai 2 anak ya. Jadi per anak kan Rp750.000, jadinya Rp1.500.000. Kemudian mempunyai 1 anak SMA mendapatkan Rp500.000 per tahap. Jadi totalnya Rp2 juta.
Dan kemudian bantuan untuk lansia sebesar Rp600.000. Berarti totalnya adalah Rp2.600.000. Jadi itulah KPM PKH dengan kategori mempunyai 2 anak usia dini, 1 anak SMA, dan 1 lansia yang akan mendapatkan Rp2.600.000. Oke, semoga informasi ini bermanfaat.